rekomendasi BPK menemukan dia harus memakan tahu dan kacang panjang yang direbus tanpa menu apapun. Dia hidup sebatang kara di Magetan, Bu. Sebenarnya sudah pernah saya kirim di grup dan langsung mendapat respon memang dari Pak Pepen kalau nggak salah. Hidup sebatang kara dan dia harus menghidupi dirinya sendiri dengan bekerja membuat lempeng itu, kerupuk lempeng itu dengan bayaran Rp5.000, dan itu tentu tidak cukup untuk menghidupi dirinya. Dan saya sempat, Bu, kebetulan saya datang itu, begitu saya baca di Tribun, saya menyempatkan diri untuk datang ke rumahnya. Saya cari alamat itu dari berita yang dimaksud dan alhamdulillah saya temukan, dan benar memang orang ini memang sebatang kara, dan kebetulan dia memasak, mohon maaf, Bu, karena tidak ada beras. Dia harus memakan tahu dan kacang panjang yang direbus tanpa menu apapun. Saya tahu mungkin ini temuan saya 1-2. Saya yakin Ibu Menteri menemukan banyak hal seperti ini karena wilayah yang Ibu tangani adalah di seluruh Nusantara ini. Sementara, Bu, cerita dari Bu Semi ini saya langsung dan rekamannya saya rekam semua. Yang kasihan itu dia seringkali melihat tetangganya menerima beberapa kali bantuan. Ya mungkin tetangganya memang layak juga dibantu, tetapi dirinya tidak menerima bantuan. Nah, supaya tidak panjang, Bu Menteri, artinya begini, hal-hal seperti ini tentu banyak Ibu temukan. Sementara di sisi yang lain, di desa yang sama, saya karena harus menyelidiki itu, ada orang yang menurut informasi teman saya di lapangan yang tidak berhak menerima, dia mendapat bantuan. Pertanyaan sederhana begini, Bu Menteri. Kalau ada kasus seperti ini, Bu Semi, dan dia tidak masuk dalam DTKS, kebetulan saya sebagai anggota Komisi 8 yang melihat itu, saya bisa lapor dan tentu akan dapat respon, dan alhamdulillah Pak Dirjen langsung merespon itu, walaupun saya belum tahu ya tindak lanjutnya, karena memang jujur saya belum mengirimkan KTP-nya waktu itu, tapi sekarang saya sudah siap. Ya, sudah ya. Nah, ada 2 lagi yang memang saya belum kirim di desa yang sama. Tetapi yang ingin saya tanyakan, kalau saya yang menemukan, saya bisa langsung memberikan laporan ke grup dan begitu cepatnya Kementerian Sosial merespon. Pertanyaannya, ketika itu terjadi di daerah yang lain, siapa yang bisa mengusulkan nama orang tersebut yang tidak masuk dalam DTKS agar dia bisa? Petugas PKH kah? Kepala desa kah? Yang kita sama-sama tahu di lapangan agak sulit mencoret KPM yang sebenarnya sudah tidak layak menerima, tapi dia tetap menerima, dan ketika harus dikeluarkan ini ada banyak hal yang menyebabkan mereka tidak berani.
entah itu ancaman, entah itu kepala desa tidak berani mencoret KPM yang sudah mampu dan tidak layak menerima, tetapi dia masih tetap menerima dan tidak bisa dicoret. Tetapi saya harus juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Sosial bahwa problem utama di Kementerian Sosial sejak ke menteri-menteri sebelumnya ini kan memang persoalan DTKS. Nah, tetapi ada perbaikan-perbaikan yang tentu kita harus juga pahami belum sempurna dan harus terus kita upayakan untuk mendekati kesempurnaan. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi Bu Menteri, siapa yang bisa memiliki wewenang atau cara mengusulkan dari bawah bahwa KPM ini seseorang yang tidak masuk dalam DTKS dan dia susah, sangat perlu dibantu, itu bisa mendapatkan bantuan, dan sebaliknya yang sudah tidak mestinya tidak mendapat bantuan, seyogyanya itu bisa dihapuskan dari data kemiskinan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dan jujur terakhir Bu Menteri, penutup, saya nggak bisa bayangkan, saya kan wilayah saya terbatas Bu, yaitu dapil saya hanya beberapa kabupaten. Saya waktu peristiwa saya datang ke rumah Bu Semi, jujur Bu Menteri, ini saya nggak butuh pujian, saya menyampaikan apa adanya. Waktu saya datang ke rumah Bu Semi itu, saya melihat wajah Bu Menteri di sana. Ini bulan puasa, saya tidak berbohong Bu. Yang ingin saya sampaikan, saya melihat wajah Ibu Menteri karena saya hanya wilayah yang saya tangani itu hanya 4-5 kabupaten, sementara Bu Menteri itu di seluruh Indonesia. Oleh karena itu saya tidak ingin pujian. Ini bulan puasa, apa yang saya sampaikan ketika saya datang ke sana, wajah Bu Menteri yang saya lihat karena begitu berat dan banyaknya tugas yang harus diemban, tetapi kita sama-sama memiliki niat yang baik yang sama untuk kemudian bagaimana program bantuan ini bisa tepat sasaran. Demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wido. Selanjutnya pimpinan Pak Marwan dulu ya, baru Pak Aceh. Silakan Pak Marwan. Sementara rekomendasi BPK menemukan penyaluran yang tidak tepat sasaran. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.